bisa dipegang. Kalau gue nggak punya duit, gue bisa dituntut sama orang. Jangan macam-macam. Lu nyebut 50 miliar, gue 51 miliar. Lu nyebut 100 miliar, gue nyebut 101 miliar. Gue lagi di atas lo. Gue tuh gak mau kalah. Hah? Jangan biar di Jakarta ini buat lu doang. Hah? Gue ngomong ini berdasarkan fakta. Bisa dituntut kalau gue bohong. Tapi hari ini pasalnya berbeda. Pasal ada nih ya istilah kata nih ya, pengacara dukun. Katanya pengacara, tapi kok nggak pinter sih? Masa orang dokter klinik kecantikan disuruh operasi muka? Namanya klinik kecantikan tuh buat perawatan, bukan buat operasi muka nih ya, pengacara dukun. Sosokan mau adain sayembara 2M, 3M. 3M apa? Ember. Nggak usah percaya. Dia ngomong mau kasih 2M, asal lu tahu aja, dia datang ke podcast gua aja minta 500.000. Kalau 500.000-nya nggak ditransfer dulu, dia nggak mau datang. Tuh bayangin, 500.000 aja minta, gimana bisa bayar sayembara lu orang aja 2M. Bayangkan, gua mau kalau ngomong lagi. Halo Sobat Fakta, Bang Bin ketemu lagi dengan Bang Bin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Perang antara pengacara dukun dengan para pembasmi dukun seperti Dennis Karista makin seru dan makin serem aja. Semua saling pamer dan saling bongkar, dan kini pengacara dukun nampaknya nggak bisa bicara lagi karena fakta dan bukti dibongkar oleh Dennis Karista. Kemarin kita tahu pengacara dukun menantang si Dr. Richard Lee untuk pembuktian dan diberikan sayembara 1 miliar jika bisa mengubah wajah Gus Irfan menjadi artis Korea. Namun hal ini tidak dipercaya sama sekali oleh Dennis Karista, karena Dennis mengatakan bahwa ke podcast aja minta ongkos 500.000. Jika 500.000 saja masih diinginkan dan ditagih-tagih kepada Dennis, maka nggak mungkin mereka punya uang miliaran. Hanya bacot doang, kata Dennis. Ada nih ya istilah kata nih ya, pengacara dukun. Katanya pengacara, tapi kok nggak pinter sih? Masa orang dokter klinik kecantikan disuruh operasi muka? Namanya kecantikan tuh buat perawatan, bukan buat operasi muka nih ya, pengacara dukun. Sosokan mau adain sayembara 2M, 3M. 3M apa? Ember. Nggak usah percaya. Dia ngomong mau kasih 2M, asal lu dia datang ke podcast gua aja minta 500.000. Kalau 500.000-nya nggak ditransfer dulu, dia nggak mau datang. Tuh bayangin, 500.000 aja minta, gimana bisa bayar sayembara lu orang aja 2M. Bayangkan, gua mau kalau ngomong logis. Dukun-dukun pada ngamuk, pada sirik sama jindan. Soalnya dukun-dukun penurunan pemasukannya kagak ada. Kalau jindan mah jadi artis, yang lain dukun-dukunnya pada mau jadi artis nggak kesampaian. Kenapa tuh dukun-dukun mau jadi artis? Dukun-dukunnya itu tukang tipu semua dukunnya. Dukunnya mendingan tuh dukun-dukun gue saranin ya yang datang ke podcast gue suruh jadi pada tukang sulap aja, itu udah paling benar. Menipu masyarakat. Gue bingung, harusnya tuh ya dukun-dukun seneng, bahagia kalau misalkan si jindan tuh lock out dari kemusyrikan kalian. Harusnya ada yang tobat tuh orang harus seneng. Malah mau diapain, coba aja lu apain. Coba sekali sawang sini sama gue ya. Gue mah lahir dari kehancuran, dari hujatan netizen. Nah coba. Menurut gue ya, yang gue denger ya, katanya si Daus kalau nggak salah kuliahnya di Ibnu Khaldun juga ya. Gue mau nanya, diajarin apa sih lu semua di Ibnu Khaldun? Gue jadi bingung. Kok jadi pada begini semua? Di mana sih jadi? Kita mana? Aja. Udah. Oke. Gitu. Bingung, dukun-dukun kok pada sirik. Orang mau jadi penyanyi malah marah-marah. Dukun macam apa kalian? Dukun ngelaku. Ciri-ciri orang nggak laku tuh ya, kerjanya laporin orang. Kenapa gue bisa tahu itu? Karena gue ya orang sibuk.
pengusaha, banyak jobnya, nggak sempet gue malah apa-apain orang, nggak kayak tuh dukun kurang kerjaan. Itu juga tuh pengacara dukun, harusnya tuh ada yang keluar dari kemusyrikan, gitu. Terus udah gitu, Daus dari Ibnu Khaldun juga kan, waktu itu kan Uninya kan. Coba nanti kita, gue juga nggak suka sama si itu. Kenapa gue senang si Jindan keluar berguru dari Haji siapa namanya Ridwan. Menurut gue tuh suatu yang bagus. Itu udah Jindan dijauhkan dari kemusyrikan. Nggak ada masukin jin ke botol itu. Kenapa gue diem pas podcast waktu bertiga sama Ridwan sama si Jindan? Karena gue ngehargain Jindan, bukan gue ngehargain gurunya. Karena gurunya menurut gue pun itu musyrik, nggak ada jin dimasukin dalam botol. Adanya Jin dan Jun, itu juga film, udah nggak ada filmnya aja, filmnya udah nggak ada. Nama Tuyul dan Bayu itu juga filmnya nggak ada. Jauhi lagi kemusyrikan. Dan yang paling gua nggak suka, si Jindan tuh ya, udah baik sama lu Ridwan, baik dia sama lu. Dia yang podcast di tempat gua, dia yang ngasih lu duit, yang podcast padahal si Jindan. Kenapa dikasih ke duitnya ke Ridwan? Terus ya, yang nyanyi kemarin MV, yang nyanyi si Jindan. Kenapa mesti di store ke si Ridwan? Gue gak suka. Si Jindan juga nih kadang-kadang ente, kadang-kadang gue kasih tau ya, kasih duit tuh ke panti, ke anak yatim, panti asuhan, panti jompo, panti janda, panti apa lagi? Panti jompo, panti janda, panti asuhan. Itu baru ngasih duit ke si Ridwan. Ngapain namanya dia panti? Si Ridwan lu mobil, udah punya rumah, lu belum punya apa-apa, lu disuruh nyetok sama dia, lu mau lagi lu ngasih ke dia, gitu. Kalau lu bakal sekali lagi lu nyetol ke dia, kagak bakal gua kasih job. Ini ya, gua kasih tahu surat terbuka untuk para dukun-dukun yang suka memanfaatkan orang, apalagi anak-anak di bawah umur. Tolong jangan dicuci otaknya buat kepentingan kalian. Kalau kalian tahu anak kecil, apalagi anak polos, orang harusnya dia ke jalan yang benar, bukan lu pergunakan dia. Gitu. Masa orang kerja lu telepon-teleponin minta duit? Gimana sih lu? Harusnya lu suruh dia sumbang ke panti asuhan, bukan sumbang ke lu. Lu kan orang berkecukupan, punya ini segala macem. Dia kan mesti sekolahin adiknya, mesti sekolahin adik-adiknya apa segala macem. Ngapain lu mintain duit? Biarin aja lah. Tolong jauhi Jindan dari kemusyrikan, biarkan dia sukses. Ngerti gak lo? Pada sirik aja lu. Udah gitu, udah bagus dikasih duit, disetor dari hasil kerja nyanyi dia. Masih aja punya nyebarin video Jindan di grup. Apa maksud lu coba? Ridwan. Istilah kata kaulah yang ku inginkan. Jangan lupa nonton acara Athena 9 tahun saat ini. Nih nonton di YouTube-nya Dr. Richard. Ya kan ya? YouTube-nya Dr. Richard ya? Sekarang ya, thank tuh penontonnya. Hari ini gue mau konser. Jikalau ku sedih, kau malah menghilang. Istilah kata, kaulah yang ku inginkan. Ini temen MC gue hari ini. Istilah sebelum mulai kadang-kadang. Penonton udah lihat lu semua loh. Iya penontonnya. Lebih histeris lihat lu. Penonton. Yuhu. Iya. Namanya usaha. Betul. Usaha lu udah maksimal, Wak. Iya. Jangan kira mereka rame-rame, gue betul. takut. Iya, betul.